Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi ke mata pelajaran matematika di semester 2 ini. Nah, di semester 2 ini yang akan kita bahas yaitu tentang kaidah pencacahan. Apa itu kaidah pencacahan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kita akan belajar tentang definisinya. Lalu, ada aturan penjumlahan. Yang ketiga, ada aturan perkalian. Ada aturan pengisian tempat, ada permutasi, dan ada kombinasi. Akan tetapi, pada pertemuan kali ini, kita hanya membahas sampai dengan aturan pengisian tempat saja. Oke ya. Pertama, definisi kaidah pencacahan. Apa sih kaidah pencacahan itu? Kaidah pencacahan itu merupakan aturan untuk menentukan banyaknya kemungkinan kejadian yang mungkin terjadi. Ya, lalu kita bahas tentang aturan penjumlahan. Aturan penjumlahan itu apa? Kita mulai dari contoh soal yang pertama dulu. Kita lihat contoh-contoh soal dulu. Reza ingin pergi dari kota P ke kota S. Ia bisa memilih dari 3 pesawat terbang atau 2 kapal laut. Berapa banyak pilihan alat transportasi yang bisa dipilih Reza untuk sampai ke kota S? Nah, bagaimana penyelesaiannya? Permasalahan Reza naik pesawat atau naik kapal laut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Kenapa tidak dapat terjadi secara bersamaan? Kan kalau pergi ke suatu tempat, otomatis kita hanya bisa menaiki satu kendaraan. Misalkan kalau sudah naik pesawat, bisa nggak kita naik kapal laut barengan sama naik pesawat? Nggak bisa kan? Ya, misalkan mau pergi ke Surabaya, naik pesawat, sekaligus naik kapal laut. Tidak bisa. Maka dari itu, Reza memiliki berapa pilihan? Yaitu 3 ditambah 2, sama dengan 5 cara untuk pergi dari kota P ke kota S. Oke, sampai sini bisa? Contoh soal kedua, Amir memiliki 3 jenis motor dan 4 jenis mobil. Berapakah cara yang dapat Amir lakukan untuk pergi ke acara pengajian? Ini sama halnya seperti contoh soal 1. Kalau udah naik motor, bisa nggak sekaligus naik mobil? Tidak bisa. Maka dari itu, Amir memiliki berapa banyak cara? Iya, 3 ditambah 4 sama dengan 7 cara untuk pergi ke acara pengajian. Gitu ya. Jadi aturan penjumlahan itu yang sekiranya dia tidak bisa dilakukan secara bersamaan dalam satu waktu. Naik motor sama naik mobil sekaligus kan nggak bisa. Oke, makanya ditambah. Kesimpulannya apa aturan penjumlahan itu? Dari contoh soal tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika terdapat N1 pilihan untuk kejadian pertama, N2 pilihan untuk kejadian kedua,
Akan tetapi, kejadian tersebut tidak dapat dikerjakan secara bersamaan, maka terdapat N1 ditambah N2 cara untuk memilih satu dari dua kejadian ini. Jadi ini yang perlu digarisbawahi, yaitu jika kejadiannya tidak dapat dikerjakan sekaligus, berbarengan, bersamaan. Ini kalau kejadiannya ada dua. Kalau kejadiannya lebih dari dua, berarti ya tinggal kita tambahkan saja sebanyak kejadian itu. Next. Aturan perkalian sekarang ya. Contoh soal yang pertama. Ihsan memiliki 2 jenis pakaian atasan dan 4 jenis pakaian bawahan yang berbeda. Berapa banyak kombinasi setelan pakaian berbeda yang dapat dipilih oleh Ihsan? Penyelesaiannya, permasalahan tersebut berarti Ihsan memiliki pakaian atasan, kemudian dilanjutkan, berarti Ihsan memilih pakaian atasan, kemudian dilanjutkan memilih pakaian bawahan. Maka banyak kombinasi setelan pakaian berbeda yang dapat dipilih Ihsan adalah 2 dikali 4 sama dengan 8. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini, kalau misalkan kita memakai atasan, otomatis kita lanjutkan memakai bawahan kan. Kalau pakai baju kan nggak mungkin atasan saja atau bawahan saja. Oke, make sense ya. Berbeda dengan yang tadi, kalau memilih transportasi, kan bisa dipilih salah satu. Nggak bisa menggunakan transportasi secara bersamaan. Ya, kalau ini kan harus digunakan secara bersamaan. Makanya termasuk aturan perkalian. Coba kalau kita kerjakan, kita daftar satu persatu. Misalkan ini baju atasan yang pertama, ini model baju atasan yang kedua. Terus punya berapa? 4 pakaian bawahan. 1, 2, 3, 4. Nah, kemungkinan pertama, Ihsan memakai baju pertama dengan celana pertama. Kemungkinan kedua, Ihsan memakai kaos dengan celana pendek biru. Kemungkinan ketiga, Ihsan memakai kaos dengan celana pendek coklat. Kemungkinan keempat, Ihsan memakai kaos dengan celana panjang biru. Oke, kemungkinan kelima, dia bisa memakai jaket dengan celana panjang abu-abu. Kemungkinan keenam, Ihsan bisa memakai jaket dengan celana pendek biru. Kemungkinan ketujuh, Ihsan bisa memakai jaket dengan celana pendek coklat. Dan kemungkinan kedelapan, Ihsan bisa memakai celana panjang biru dengan jaket. Oke. Itu kalau dengan cara mendaftar satu persatu. Kalau tidak, berarti kita harus tahu nih, permasalahannya kira-kira harus diselesaikan sekaligus enggak, gitu. Harus dipakai bersama-sama atau tidak. Aturan perkalian. Contoh soal yang kedua nih, biar lebih jelas lagi. Dari kota L ke kota M ada 5 rute perjalanan dan dari kota M ke kota K ada 3 rute perjalanan. Berapakah banyak pilihan rute dari kota L ke kota K melalui kota M? Nah, gimana tuh? Puyeng nggak? Nggak dong. Nih, kita selesaikan ya. Sketsa masalah untuk kasus tersebut adalah, nih, kita gambar supaya lebih jelas untuk memahami soalnya. Kan ada kota L, ada kota M, lalu kota K. Dari kota L ke kota M ada 5 rute. 1, 2, 3, 4, 5 rute. Dari kota M ke kota K ada 3 rute. 1, 2, 3. 3 rute. Nah, untuk menuju dari kota L menuju kota K, kita lewat kota M dulu. Berarti, ini ada 2 kejadian. Kejadian pertama, dari kota L ke kota M, ada 5. Dari kota M ke kota K, ada 3. Jadi, kalau mau menuju ke kota L,
dari kota L ke kota K, otomatis kita harus melewati kota M dulu. L ke M dilanjutkan M ke K, ya kan? Maka kita menggunakan aturan perkalian. L ke M5 dikali M ke K3 sama dengan 15 rute perjalanan yang dapat dipilih oleh orang tersebut. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Nah, kesimpulannya apa kalau aturan perkalian itu? Dari contoh soal tersebut dapat disimpulkan bahwa jika terdapat N1 pilihan untuk kejadian pertama, N2 pilihan untuk kejadian kedua, dan kejadian tersebut dapat dikerjakan secara berkelanjutan, maka terdapat N1 kali N2 cara untuk memilih kombinasi dari dua kejadian ini. Jadi kuncinya kalau kejadiannya bisa dikerjakan berkelanjutan, harus itu maksudnya, bukan bisa sih, harus dilanjutkan, maka dia menggunakan aturan perkalian. Nah, ini kalau ada dua kejadian. Kalau lebih dari dua kejadian, ya tinggal dikalikan saja sebanyak kejadiannya itu. Bisa dimengerti? Bisa. Nah, lanjut. Sekarang yang keempat, tentang aturan pengisian tempat. Nah, langsung contoh soal lagi. Akan disusun angka-angka pada plat nomor mobil. Plat ini terdiri atas 4 angka dengan ketentuan angka pertama tidak boleh angka 0. Tentukan banyaknya plat nomor yang dapat dibuat dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika dengan syarat A. Tidak boleh ada angka yang diulang. B. Hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. Coba kita selesaikan. Syarat yang pertama, tidak boleh ada angka yang diulang. Maksudnya gimana? Kita kan mau membuat plat terdiri atas 4 angka. Kalau tidak boleh ada angka yang diulang, berarti kita misalkan kita buat angkanya 1, 2, 3, 4. Atau 3, 4, 5, 6. Atau 2, 4, 1, 0. Bisa kan? Pokoknya tidak ada angka yang diulang dari plat tersebut. Jadi setiap digit angkanya itu berbeda, gitu ya. Kalau diulang gimana sih contohnya? Misalkan kayak 1, 1, 1, 1, nah itu diulang. Atau 1, 1, 2, 3, itu diulang juga. Atau 2, 2, 3, 4. Atau 3, 3, 3, 3. Gitu ya maksudnya. Nah, plat nomor mobil terdiri atas 4 angka, sehingga harus disediakan 4 tempat. Nih, gini caranya. Tempat ke 1, 2, 3, 4. Ada berapa cara? Nih, kan kita sudah menyediakan 4 tempat. Nah, angka yang tersedia ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan tadi di soal. Berarti kita memiliki 7 angka. Lalu syaratnya angka pertama tidak boleh angka 0. Nah, berarti tempat ke 1 ini tidak boleh diletakkan angka 0. Berarti banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menempatkan angka di tempat ke 1 ini ada berapa? Tempat ke 1 ini dapat diisi oleh angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Berarti kita memiliki 6 cara untuk mengisi tempat ke 1 ini. Kenapa cuma 6? Kan tadi syaratnya angka pertama tidak boleh angka 0, maka angka 0 di sini dieliminasi untuk tempat ke 1. Oke, paham ya? Kita letakkan angka 6 di sini. Nah, sekarang, tempat kedua bisa diisi berapa? Kan tidak boleh ada angka yang diulang, kan syaratnya. Yang semula ada 7 angka yang kita punya. Kita sudah menempatkan 1 angka di tempat pertama, maka tempat kedua kita dapat mengisinya dengan berapa angka? Ya, semula 7 angka dikurangi 1, berarti tinggal 6 angka. Jadi, ada 6 cara yang bisa kita lakukan untuk mengisi tempat kedua ini. Paham?
Karena apa? Karena tadi syaratnya tidak boleh ada angka yang diulang. Karena kita punya persediaan 7 angka, sudah ditempatkan 1 angka di tempat pertama, maka kita punya sisa pilihannya tinggal 6 lagi. Oke. Terus, tempat ketiga dapat diisi dengan berapa? Kalau misalkan kita pertama-tama punya 7 angka, sudah kita letakkan di tempat pertama 1, kita tempatkan ke tempat kedua 1, berarti tinggal 5 cara. Atau jalannya dari sini bisa. Tadi kan tinggal 6 ya di tempat kedua. Dikurangi 1 karena kan tidak boleh diulang. 1 angka sudah diletakkan di tempat kedua. 6 dikurang 1 sama dengan 5 cara. Kita taruh 5 di sini. Tempat keempat dapat diisi dengan, tinggal dikurangi 1 saja. Karena kita punya 5 pilihan di tempat ketiga, ya kan? Terus kita tempatkan 1 di sini, jadi tinggal 4. Berarti 4 cara di tempat keempat. Jadi, total plat mobil yang dapat kita buat yaitu tinggal kita kalikan saja banyak cara di tempat pertama dikali banyak cara tempat kedua sampai tempat keempat. Jadi 6 kali 6 kali 5 kali 4 sama dengan 720 plat mobil yang dapat kita buat. Yang B bagaimana? Hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. Nah, bagaimana ini? Jadi, angka pertama tok yang harus beda. Angka selanjutnya boleh diulang-ulang. Gampang ini malah. Plat nomor mobil terdiri atas 4 angka, maka kita harus sediakan 4 tempat, guys. Sama seperti yang tadi. Oke. Angka yang tersedia sama, 0 sampai 6. Jadi kita punya 7 angka. Syaratnya sama, angka pertama tidak boleh angka 0. Berarti, tempat ke-1 bisa kita isi dengan berapa cara? 6 cara, karena kita tidak boleh meletakkan angka 0 di tempat ke-1. Clear ya ini, sama seperti sebelumnya. Sekarang tempat kedua. Tempat kedua bagaimana? Karena kita punya 7 angka, dan sudah kita letakkan 1 angka di tempat ke-1, maka kita punya 6 angka. Berarti kita punya 6 cara untuk mengisi tempat kedua ini. Sekarang tempat ketiga. Nah, kita lihat syaratnya tadi kan hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. Berarti angka kedua, ketiga, dan keempat kan boleh diulang-ulang. Maka dari 7 angka yang kita punya, ya kan, kita sudah letakkan 1 angka di tempat ke-1. Yang nggak boleh diulang kan hanya tempat ke-1 saja. Berarti kita masih punya stok 6 angka di tempat ketiga ini. Ya, kenapa nggak dikurangi sama tempat kedua ini? Ya, karena hanya angka pertama yang tidak boleh diulang. Angka kedua kan boleh diulang. Jadi tidak usah dikurangi pada angka yang kita letakkan di tempat kedua ini. Ngerti? Berarti tetap 6. Nah, kalau tempat keempat gimana? Sama saja berarti boleh diulangi. Berarti dari 7 angka yang tersedia, kita kurangi 1 saja yang tidak boleh diulang ini di tempat pertama. Ya. Maka tempat keempat juga dapat diisi dengan 6 cara, karena boleh diulang-ulang di tempat kedua, 3, dan 4 ini. Jadi total yang dapat kita buat, yaitu 6 kali 6 kali 6 kali 6, sama dengan 1296. Begitu ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak. Kalau gitu, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bisa bermanfaat dan semoga kita senantiasa
diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti bisa berkumpul lagi di sekolah, bertemu lagi di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.